Penatua Paulus Edi Susanto, Penatua Wetegam, Penatua Puskopo Adi, Penatua Sugiarto. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat yang terkasih Tuhan. Jemaat kami undang kami berdiri, mari kita mengawal kebaktian ini dengan memuji nama Tuhan dari Ibu Jemaat 439 ayat 1 dan 2. Inilah pengalaman pelajaran. Amin.
Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengarkan firman Allah, namun juga memeliharanya. Haleluya. Ada yang tahu hari ini hari apa? Selain hari Minggu, ada peristiwa apa? Kenapa? Hari Pendidikan Nasional. Ada satu hari lagi selain itu. Ya, hari ini adalah Hari Pengungsi Sedunia. Jadi hari ini diperingati sebagai Hari Pengungsi Sedunia. Dan besok diperingati sebagai Hari Ayah Sedunia. Jadi ada dua hari gitu ya, dua peringatan hari yang berdekatan. Nah, hal ini membuat saya menjadi berpikir seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Saya mulai berpikir bagaimana keadaan para pengungsi, ya, para pengungsi terutama anak-anak yang mereka kehilangan orang tua, terlebih sosok ayah akibat perang yang terjadi. Dan ini juga mengingatkan saya pada sebuah lagu dari band Coldplay. Dia punya lagu judulnya Daddy. Lagu ini bercerita tentang seorang anak yang merindukan sosok ayahnya dan tidak pernah pulang dan tidak pernah bertemu. Dalam lagunya ada sebuah lirik begini, "Daddy, are you okay? You are so far away. I know you are hurting too." Menggambarkan bagaimana si anak ini ingin sekali bertemu dengan ayahnya. Di dalam lagu itu diceritakan, "Ini hari ulang tahunku, apakah kamu tidak mau datang?" Seperti itu. Ayah begitu jauh, tidak pernah bertemu. Tapi aku tahu sepertinya kamu juga terluka di sana. Jadi tidak hanya aku. Jadi si anak ini juga tahu bahwa ayahnya sedang keadaan terluka. Dalam kehidupan orang-orang dalam pengungsian, terutama anak-anak yang kehilangan orang tua, sosok ayah, sosok ibu, mereka hidup di dalam sebuah ketakutan. Membayangkan bagaimana mereka menghadapi dunia yang begitu kejam, tumbuh tanpa sosok orang tua, menggapai cita-cita tanpa ada orang yang mendukung mereka. Kita hidup di dalam ketakutan-ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Ketakutan yang paling utama mungkin yang sering kita lihat atau terjadi adalah ketakutan tentang menghadapi kematian. Kita tahu betul bahwa setiap orang nantinya akan kembali berpulang ke rumah Bapa, tapi tidak semua orang siap begitu. Apalagi kalau kita ini masih muda, seperti saya gitu ya, masih muda, punya ketakutan tentang kematian tentu. Seorang ibu dan ayah yang baru saja punya anak yang kecil,
Jika salah satu pasangannya meninggal, begitu ya Bapak Ibu, dipanggil Tuhan, salah satu dari pasangannya pasti akan merasa sedih bagaimana membesarkan anak ini. Baru bahagia tapi sudah kehilangan. Untuk orang yang lebih dewasa, begitu ya Bapak Ibu, juga punya ketakutan ketika menghadapi kematian. Biasanya orang-orang akan mengatakan, saya masih pengen melihat cucu saya dulu. Tolong berikan saya kesempatan yang lebih panjang. Nah, ketakutan-ketakutan di dalam kehidupan kita adalah suatu gambaran diorama kehidupan yang tidak bisa kita hindari, Bapak Ibu Saudara. Namun yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menyikapinya dengan kacamata iman kita. Ketakutan juga lah yang dihadapi oleh murid-murid dari Tuhan Yesus pada saat itu. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 ini menceritakan rasa takut yang muncul ketika situasi itu berada di luar kendali manusia. Dikatakan bahwa Yesus yang tengah mengajak para murid untuk bertolak dan menuju ke tanah Gerasa ini mengalami angin taufan dan ombak yang tinggi. Bukan digambarkan sampai airnya itu masuk begitu ya di perahu mereka. Kepanikan tentu luar biasa terjadi. Takut-takut kalau perahunya ini bisa tenggelam. Kalau kita lihat latar belakang para murid, kita ingat ya, ada yang berprofesi sebelumnya sebagai seorang nelayan. Nah, harusnya kalau mereka berprofesi sebagai seorang nelayan, tentu keadaan mereka mengalami badai, mereka mengalami angin taufan itu sudah biasa terjadi. Ketika mereka harus berlayar untuk mencari ikan tengah malam. Tetapi di bacaan kita digambarkan para murid sampai ketakutan. Itu berarti bahwa situasi ini berada di luar kendali mereka. Mereka tidak bisa mengendalikan perahu mereka. Atau mungkin bahkan mereka baru mengalami angin taufan yang begitu dahsyat pada hari itu ketika mereka bersama dengan Yesus. Nah, inilah mengapa mereka kemudian mencari Yesus. Mereka dikatakan mereka melihat Yesus. Ini bisa diartikan dalam dua hal Bapak Ibu. Ketika para murid ketakutan dan membangunkan Yesus, bisa jadi yang pertama adalah para murid ingin melihat apakah Yesus dalam keadaan baik-baik saja. Yesus ini adalah sosok tentunya yang menjadi pemimpin mereka. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua bisa jadi mereka ingin bertanya kepada Yesus, bagaimana cara kami mengendalikan perahu ini? Sebagai sosok pemimpin di dalam perahu tersebut tentu mereka ingin bertanya karena mereka sudah tidak bisa mengendalikan keadaan yang ada pada saat itu. Nah, yang mengejutkan buat mereka adalah ketika mereka tengah ketakutan, lah kok Yesus ini sedang tidur di buritan. Kalau kata zaman anak sekarang gitu ya, Yesus ini terlalu santuy gitu ya, terlalu santai. Nah, Bapak Ibu, kita mau lihat buritan ini gambarnya seperti yang ada di layar ya, mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi bisa saya jelaskan sedikit. Buritan ini berada di bagian belakang perahu. Nah, pada bagian buritan ini perlu dipasang penguat-penguat karena pada bagian ini yang menghadapi tekanan dan tegangan akibat pukulan ombak. Ya, kalau kita lihat perahu biasanya di belakangnya kan ada mesin ya Bapak Ibu. Nah, itu kalau perahu zaman sekarang. Kalau zaman dulu tidak ada mesinnya, jadi masih pakai dayung begitu ya. Nah, di buritan ini diletakkan rudder, yaitu perangkat itu tadi yang berfungsi untuk merubah arah kapal. Jadi kira-kira gambaran buritan ini seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Ini merupakan area penting di dalam kapal, tidak hanya perahu tapi juga kapal-kapal yang besar, kapal pesiar. Karena area ini bisa mengendalikan arah kapal. Nah, ketika melihat Yesus yang sedang tenang gitu ya, tidur di buritan dalam situasi badai seperti itu, tentu respon para murid itu kemudian bertanya, "Loh Guru, engkau tidak peduli kalau kita ini binasa?" Yesusnya santai, murid-muridnya ini takut. Ketakutan yang begitu besar di dalam diri para murid.
Tidak hanya di dalam kehidupan kita, tidak hanya di dalam tokoh Alkitab, bahkan ketakutan juga digambarkan di dalam sosok Mas Al gitu ya. Mas Al yang punya ketakutan, dia belum bisa memberitahu Andin bahwa Rena memang ternyata adalah anak kandungnya. Ya, ini adalah film Ikatan Cinta yang katanya sedang ngetren begitu ya di kalangan orang dewasa, orang tua gitu. Khususnya ibu-ibu. Nah, saya nggak tahu ini ceritanya Mas Alnya sudah kasih tahu belum ya ke Andinnya ini kalau Rena anak kandungnya. Nah, kita kembali ke bacaan kita Bapak Ibu. Ketika para murid ini bertanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Pertanyaan ini juga mengajak kita melihat di dalam dua perspektif. Yang pertama adalah tentang takut akan binasa. Pertanyaan yang disampaikan ini merupakan respon karena mereka takut kalau mereka itu binasa atau mereka itu meninggal pada hari itu. Mereka menggunakan kata kita di situ. Engkau tidak peduli dengan kita ya. Kita menegaskan bagaimana ketakutan para murid membuat mereka seolah melupakan sosok siapa Yesus ini. Nah, Bapak Ibu, kalau di dalam studi neuroscience, jadi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem saraf dan juga digunakan dalam studi teologi biasanya terkait trauma healing, tentang penanganan konflik dan juga tentang pemulihan diri. Ada di dalam bagian otak kita yang namanya amigdala, Bapak Ibu. Ia terletak di sekitar area tengkuk kita, ini ya leher, di bagian agak atas. Jadi bagian kepala yang agak bawah ya, dekat tengkuk sini. Bentuknya kecil seperti almond, sangat kecil. Nah, amigdala ini ketika diperhadapkan dalam situasi di luar kendali kita, dia bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran, naluri bertahan hidup dan memori pada saat individu mengalami emosi yang menganggap dirinya sedang dalam bahaya. Jadi ada bagian di otak kita yang punya sistem kerja seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi Alkitab kita menarik ya, tidak hanya bisa kita pelajari dari segi teologi, dari segi sosial, tapi juga bisa dari segi kesehatan Bapak Ibu. Nah, respon yang diungkapkan oleh para murid ini adalah bagian di mana si amigdala ini kemudian menstimulasi hipotalamus. Hipotalamus ini punya peran penting dalam hormon tubuh yang kemudian mulai merespon untuk seseorang itu akhirnya bisa fight or flight. Yang membuat seseorang itu bisa dia melawan atau dia lari dari situasi bahaya tersebut. Yang dilakukan para murid adalah pertama mereka tentu melawan, dalam artian mereka mencoba untuk mengendalikan keadaan yang terjadi pada saat itu. Tapi ternyata tidak bisa. Cara satu-satunya adalah jadi mereka harus lari dari keadaan itu supaya mereka selamat. Tetapi kondisi di tengah laut gitu ya, di tengah danau membuat mereka tidak bisa kemana-mana. Harapan satu-satunya adalah Yesus tentunya. Bayang-bayang tentang kematian sedang mereka pikirkan saat itu. Murid-murid ini takut binasa. Bapak Ibu Saudara, memang menghadapi kematian ini bukanlah sesuatu yang mudah. Kita paham betul soal kalau kita akan berpulang. Tapi kalau diperhadapkan dalam situasinya, kadang kita tidak bisa. Kadang tidak siap. Hati kita tidak siap. Tidak hanya kita yang tidak siap. Orang lain gitu ya, keluarga kita yang lain atau orang terdekat kita yang lain yang juga merasakan juga tidak siap, atau orang yang ditinggalkan yang tidak siap. Ini adalah realita di dalam kehidupan kita. Ini perspektif pertama yang ingin ditekankan oleh bacaan kita hari ini. Nah, kalau kita bicara kematian ya Bapak Ibu, setiap orang pada akhirnya memang kembali pada sang empunya kehidupan, namun tidak semua orang siap ketika menghadapinya, itu tadi ya Bapak Ibu. Nah, perspektif kedua yang ingin disampaikan adalah para murid ini tidak ingin berpisah.
Para murid tidak ingin berpisah dari sang guru mereka di tengah badai. Melihat Yesus yang tidur tenang agaknya membuat mereka merasa kalau Yesus tenang berarti nanti yang meninggal cuma kami atau kita, saya sendiri dengan teman-teman saya. Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ayat 38. Ada sebuah pesan yang mengungkapkan jangan biarkan kami binasa. Pesan lain yang ingin disampaikan di ayat 38, kita ini satu loh Tuhan, harusnya kita berjalan bersama. Kalau Tuhan bisa tenang, tolong buat kami juga bisa tenang di dalam situasi ini. Ini lagi situasi mau mengalami kematian, Tuhan begitu tenang, tolong buat kami juga tenang, merasakan ketenangan itu. Ketika para murid kemudian membangunkan Yesus, respon Yesus yang pertama adalah diam dan tenanglah. Respon yang disampaikan oleh Yesus ini ingin mengajak kita melihat bahwa Yesus tidak marah ketika para murid membangunkannya. Justru Yesus kemudian memerintah kepada angin dan badai untuk tenang, untuk diam. Nah, baru setelah itu Yesus bertanya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Di ayat 40 dikatakan. Ini menggambarkan bahwa Yesus tahu persoalannya di sini ya. Akar persoalannya adalah angin dan badainya yang sedang terjadi. Kalau para murid ini membangunkan Yesus, kemudian Yesus marah kepada para murid, itu tidak menyelesaikan masalah yang ada pada saat itu. Yesus tahu sumber masalahnya ini sedang terjadi. Itulah kenapa Yesus menyelesaikan sumber masalahnya dulu, baru kemudian Yesus bertanya pada para murid, kenapa kamu menjadi begitu takut dan tidak percaya? Nah Bapak Ibu, kata takut yang digunakan dalam ayat 40 menggunakan kata deilos yang berarti sangat takut atau penakut. Jadi ketika Yesus bertanya pada para murid, Yesus ini ingin menyatakan pada para murid bahwa aku tahu kamu sangat takut hari itu. Aku tahu kamu seperti seorang penakut. Jadi Yesus tahu apa yang dirasakan oleh para murid. Ketakutannya seperti apa Yesus tahu. Dan kemudian respon para murid disampaikan begitu ya di ayat 41. Kalau tadi kita baca, para murid kemudian bertanya, ini siapa ya? Sosok ini siapa kok bisa gitu ya? Nah, para murid yang tadinya takut di dalam ayat 40 digambarkan oleh Yesus merespon dengan ketakutan yang berbeda. Jadi kalau ayat 40 menggambarkan para murid yang sangat ketakutan, takut di ayat 41 digambarkan dengan ketakutan sebagai sebuah sikap di mana para murid ini segan terhadap Yesus. Menggunakan kata popos yang artinya menjadi segan. Jadi tadinya para murid takut gitu ya, karena para murid fokusnya pada dirinya, karena dirinya bisa jadi tidak selamat. Semua diselesaikan oleh Yesus. Yesus bertanya kepada para murid, responnya menjadi ketakutan yang berbeda, berupa segan sekarang. Takut dengan Yesus tapi karena segan. Loh, orang ini siapa ya? Kok bisa dia menghentikan angin ini, angin taufan ini? Ketakutan para murid menggambarkan bahwa mereka berpikir kala itu sedang tidak bersama dengan Yesus. Meskipun dalam realitanya mereka bersama dengan Yesus, tapi hati mereka tidak bersama dengan Yesus. Nah, bacaan kita ingin menggambarkan tentang bagaimana Yesus ini tidak pernah meninggalkan para murid. Itulah kenapa Yesus membuat angin ini menjadi tenang. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah. Ada seorang bapak bernama Horatio G. Spafford. Bapak ini adalah seorang seorang pengusaha gitu ya. Punya 4 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Dia pengusaha yang sangat sukses. Tahun 1870 ya. Jadi bapaknya sudah hidup di tahun yang cukup lama ya Bapak Ibu Saudara. Anak laki-lakinya umur 4 tahun meninggal. Jadi tadi punya 5 anak ya.
anak laki-lakinya umur 4 tahun itu meninggal karena demam berdarah. Kemudian 1 tahun kemudian bapak ini invest gitu ya Bapak Ibu. Dia invest pada real estate atau bangunan. Dia menginvestasikan uangnya ke sana dan cukup besar, tapi terjadi kebakaran. Jadi tahun 1870 anaknya meninggal, 1871 dia bangkrut begitu ya, karena dia investasi begitu besar tapi bangunan itu terjadi kebakaran sehingga membuat dia bangkrut gitu. Nah pada tahun 1873, 2 tahun setelah itu, karena masih dalam keadaan sedih ditinggal sang anak dan mengalami bangkrut begitu ya, dia dan keluarganya punya rencana, ayo kita butuh refreshing nih gitu. Kita butuh ruang untuk berpikir jernih sejenak. Mari kita pergi ke Eropa. Jadi bapaknya ini tinggal di Chicago. Mereka melakukan perjalanan ke Eropa. Nah tapi karena ada pekerjaan yang harus dilakukan dulu, jadi si bapaknya ini tidak ikut berangkat dengan 4 anak ya, 4 anaknya dan juga istrinya. Jadi bapaknya nanti niatnya mau nyusul keluarganya. Nah kapal ini berlayar dari Amerika ke Perancis pada tanggal 22 November jam 2 pagi begitu ya. Ada sebuah berita bahwa kapal yang ditumpangi oleh keluarga dari si Bapak Spafford ini menabrak kapal dari Inggris. Dan di berita dikatakan 226 meninggal di Samudra Atlantik dan tenggelam di Samudra Atlantik. Tak lama setelah itu begitu ya, mungkin sekitar 1 minggu, baru kemudian bapak ini mendapat kabar ada sebuah pesan yang masuk di dalam HP-nya. Di pesan itu dia menerima pesan dari istrinya yang bertuliskan "Save alone". Dalam artian cuma sang istri yang selamat. Mendengar kabar ini pada kapal pertama di bulan Desember, 1 minggu setelah kejadian, kapal pertama yang berangkat di bulan Desember, ia pergi menyusul istrinya ke Eropa. Dan di tengah Samudra Atlantik gitu ya, jadi sudah berlayar untuk menyusul sang istri. Di tengah dia di Samudra Atlantik itu dia berbicara dengan kapten begitu ya, berbincang-bincang, ketika itu tidak sengaja bertemu. Kemudian malamnya sang kapten ini memanggil si bapak ini, karena si kapten tahu tentang cerita si bapak ini yang anaknya meninggal, dia kemudian mengalami kebangkrutan. Nah, kaptennya ini panggil. Kapten ini bilang kepada si bapak, di area ini, di titik ini gitu ya, area ini adalah area di mana kapal dari keluargamu yang ditumpangi oleh keluargamu ini tenggelam, jatuh. Sang kapten kemudian membiarkan si bapak ini, dia duduk begitu ya, dia sedih gitu ya. Selain hartanya tidak ada, semua anak-anaknya sudah pergi gitu ya, sudah meninggalkan dia. Pada malam hari itu di tengah Samudra Atlantik, ia menuliskan lagu dengan 5 stanza. Di salah satu liriknya, lagu itu berbunyi seperti ini.
Dengan keadaan sedih, Bapak itu menulis sebuah lirik lagu dan mengatakan, "It is well." Enggak apa-apa kok. Hidup akan terus berjalan. Ada banyak sekali ketakutan di dalam kehidupan kita, tapi Bapak ini juga mengalami ketakutan akan kehilangan. Dia sudah kehilangan. Dan mungkin dia juga trauma, takut akan kehilangan istrinya nanti kelak. Menghadapi kehidupan penuh misteri ini membuat kita seringkali takut gitu ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Selain takut, kita ini juga waspada, was-was. Terutama saat ada peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan seperti tadi yang dialami oleh Bapak Spafford ini terjadi. Pada saat itu pula ingatlah untuk mencari Yesus gitu ya. It is well Bapak Ibu Saudara. Carilah Yesus di tengah badai kehidupan ini. It is well, carilah Yesus. Lagu tadi begitu ya Bapak Ibu Saudara. Kita juga mengenalnya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia NKB 195, Kendati Hidupku Tentram. Lagu ini ingin mengajak kita melihat bahwa setiap di dalam kehidupan ada bagian atau peristiwa yang mungkin kita tidak tahu terjadi. Kita mungkin nanti akan ketakutan, tapi carilah Yesus. Karena Yesus yang mengendalikan kapal kehidupan kita. Kendalikanlah perasaan kita. Karena Ia akan selalu menyertaimu. Ia bersamamu di buritan. Amin. Saat hening untuk kita semua. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersama umat masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, marilah kita mengikuti imam rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kini tiba saatnya kita bersyafaat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam kehidupan kami ya Bapak, kami percaya melalui tuntunan-Mu, melalui penyertaan-Mu, Engkau selalu ada di dalam kapal kehidupan kami. Engkau sedang duduk di buritan mengendalikan arah hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, kami hari ini ingin bersama menaikkan setiap syukur, permohonan, doa kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Bapa. Kami berdoa terkhusus untuk penanganan COVID-19, di mana ada banyak sekali daerah-daerah yang kembali ke zona merah. Kami juga berdoa untuk terkhusus Pasuruan. Ada daerah-daerah yang juga tengah mengalami zona merah di Pasuruan. Kami berdoa ya Bapa, di tengah situasi ini tolong pimpin kami, dampingi kami, sertai kami, jaga kesehatan kami sehingga kami boleh senantiasa untuk terus hidup, untuk terus bersekutu dengan Engkau, untuk terus menyadari pentingnya menjaga kesehatan yang ada. Kami juga berdoa untuk setiap para pemimpin yang boleh Engkau percaya menangani kasus COVID-19 ini, begitu juga dengan tanggung jawab lain yang boleh dikerjakan.
Kami juga berdoa ya Bapak untuk Baposjem Probolinggo, di dalam setiap pelayanan yang dilakukan di Baposjem Probolinggo. Kami berdoa untuk setiap panitia-panitia, untuk setiap tim-tim yang boleh senantiasa mendampingi Baposjem Probolinggo, mendampingi jemaat yang ada. Kiranya Bapa senantiasa sertai pertumbuhan iman yang ada di Baposjem Probolinggo. Berkatilah juga ya Bapa pelayanan majelis, jemaat, komisi, dan para aktivis gereja GKI Pasuruan. Kami berdoa senantiasa untuk mereka yang boleh Engkau percaya memegang pengalaman ini, memegang jabatan ini, memegang kepercayaan ini, sehingga bolehlah bersama dengan apa yang dipercayakan gereja membuat mereka semua dapat menyadari tentang potensi yang ada di dalam diri. Begitu pula dengan pelayanan yang dilakukan, bolehlah dilakukan dengan sepenuh hati. Kami berdoa ya Bapak untuk jemaat lansia dan jemaat yang sakit. Kami berdoa untuk mereka yang lansia, kiranya senantiasa Bapak sertai dan dampingi dan berkati di tengah usia yang sudah mulai menua, di tengah usia yang terus bertambah, dan dengan kondisi fisik yang tidak sebugar ketika masa muda, tapi kami percaya melalui tuntunan Bapa, semangat muda mereka untuk senantiasa belajar firman Tuhan dan mengenal Engkau menjadi bagian tersendiri yang patut untuk disyukuri. Kami berdoa untuk Tante Emi yang juga sakit dan jemaat-jemaat lain yang mungkin kami tahu. Kiranya Bapak juga dampingi, sertai selalu di dalam proses pemulihan yang ada, sehingga boleh senantiasa mereka merasakan kasih melalui keluarga, melalui dokter, ataupun orang-orang yang senantiasa terlibat dalam proses pemulihan. Kami berdoa ya Bapak untuk kebutuhan pendeta GKI Pasuruan. Kami berdoa untuk hamba-Mu ini yang boleh ditempatkan oleh sinode dan juga sinode wilayah untuk berproses bersama GKI Pasuruan menjawab kebutuhan pendeta. Kiranya ya Bapak selama proses yang akan dilalui tahap perkenalan selama 6 bulan, boleh menjadi bagian di mana gereja maupun hamba-Mu ini boleh bersama untuk menyadari, bertumbuh dan berproses menjawab panggilan kebutuhan pendeta. Kami berdoa untuk pendaftaran siswa-siswi baru Sekolah Kristen Elkana. Kiranya Bapa, Engkau yang memberkati sekolah ini sehingga boleh nantinya dipakai menjadi sekolah yang mewartakan kasih-Mu melalui dunia pendidikan. Tolonglah ya Bapa, hantar untuk anak-anak boleh ada dan mendaftar di sekolah ini dan senantiasa belajar akan firman-Mu dan juga belajar tentang persiapan-persiapan yang kelak akan berguna bagi masa depan mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun pada 14 sampai 20 Juni, Bapak Wing Wirapaksi, Ibu Sri Budi Astuti, Ibu Veronica Irawati, Bapak Wijaya Halim, Ibu Hermin Kurniawati, Ibu Titi Setianingsih, dan juga Saudara Stephen Anggi Hardono. Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan mereka. Kami percaya Engkau juga yang akan senantiasa menyertai mereka di dalam perjalanan kehidupan berikutnya. Tolong dampingi mereka untuk terus menyadari bahwa setiap pertambahan usia boleh terjadi oleh karena kasih karunia-Mu. Rawat mereka, dampingi mereka, dan sertai mereka di dalam pertumbuhan iman mereka. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa yang kami alaskan dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang
yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang melandasi persembahan kita terambil dari 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nas pengantar persembahan. Marilah kita memberikan persembahan ini dengan maju ke depan, melalui lewat tengah dan kembali ke tempat duduk lewat samping. Dengan diiringi nyanyian jemaat dari PKJ 150 ayat 1 sampai 3. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karunia-Mu. Pemberian janda miskin pun Engkau lihat ketulusannya, tiliklah juga hatiku saat ku bawa persembahan. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu, dengan bersuka bergemar ku persembahkan kepadamu. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersatu dan doa untuk memberikan persembahan ini. Bapa Surgawi yang bertata dalam kerajaan surga, sumber segala berkat, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang terus tanpa henti kepada kami semua. Sebagai ungkapan syukur saat ini Bapa, kami akan memberikan persembahan yang juga berasal dari Engkau. Terimalah persembahan ini ya Bapa, yang tidak sebanding dengan pemberian yang telah Engkau berikan pada kami. Berkatilah juga tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini dengan hati penuh sukacita dan penuh syukur.
Bapak, kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang akan melola persembahan ini. Kiranya Engkau sucikan dan kuduskan persembahan ini sehingga layak untuk dipakai perluasan gerejamu di tempat ini maupun di tempat yang lain. Bapak, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami satu-satunya. Haleluya. Amin. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Siang badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan yang sedang berada di hutan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita bersama menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.